Pejamkan matamu perlahan. Tarik napas dalam, perlahan, dan hembuskan dengan lembut. Biarkan tubuhmu mulai terasa ringan dan pikiranmu perlahan menjadi tenang. Bayangkan sekarang, kamu berada di sebuah tempat yang sangat luas. Hamparan pasir membentang sejauh mata, memandang dingin, sunyi, dan damai. Langit di atasmu dipenuhi bintang berkilau pelan, seperti cahaya kecil yang menenangkan hati. Di kejauhan terlihat sebuah gunung berdiri diam, kokoh, namun terasa tenang. Gunung itu adalah Gunung Bromo. Angin malam berhembus lembut, menyentuh wajahmu, dingin namun menenangkan. Dengarkan suara angin itu, pelan, lembut, seperti bisikan alam yang mengajakmu untuk beristirahat. Sekarang biarkan dirimu duduk di atas pasir yang halus, merasakan ketenangan tanpa beban, tanpa pikiran yang berat. Dan di tempat yang tenang ini, sebuah cerita lama perlahan mulai hadir. Dahulu kala, di tanah yang luas ini, hidup sepasang suami istri yang dikenal baik hati, lembut, dan penuh kasih. Mereka adalah Roro, Anteng, dan Joko, Seger. Keduanya hidup sederhana di tengah alam, dikelilingi oleh angin, pasir, dan langit yang luas. Mereka bukan hanya pemimpin, tetapi juga penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Setiap hari, mereka berjalan di antara masyarakat, menyapa, membantu, dan menjaga kedamaian. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuat hati mereka terasa kosong. Mereka belum memiliki anak. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, Roro, Anteng sering duduk di depan rumahnya. Ia memandang langit yang penuh bintang. Matanya tenang, namun menyimpan harapan. Ia membayangkan bagaimana rasanya memeluk seorang anak, mendengar tawa kecil, dan merasakan kehangatan keluarga. Di sampingnya, Joko, Seger duduk diam, menemaninya. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya selalu menenangkan. Kita tidak sendiri, bisiknya pelan. Dan suatu hari, kita akan bahagia dengan cara kita sendiri. Angin malam berhembus lembut, membawa kata-kata itu ke dalam keheningan. Sekarang, tarik napas perlahan dan hembuskan. Biarkan tubuhmu semakin rileks, semakin ringan. Cerita ini akan terus berjalan perlahan, seperti aliran waktu yang tenang. Suatu hari, dengan hati penuh harapan, Roro, Anteng, dan Joko, Seger memutuskan untuk pergi ke puncak gunung. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka berjalan di atas pasir, melewati angin dingin dan jalan yang sunyi. Namun mereka tidak berhenti, karena di dalam hati mereka ada harapan yang hangat. Langkah demi langkah, perlahan mereka mendekati puncak. Dan saat mereka sampai, mereka berdiri dalam diam. Langit terasa begitu dekat, angin berhembus lembut,
dan dunia terasa sangat tenang. Mereka menutup mata dan berdoa dengan tulus, dengan harapan, dan dengan cinta. Sekarang, tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Biarkan tubuhmu semakin rileks, semakin tenang. Kita lanjutkan cerita puncak gunung yang sunyi itu. Roro anteng dan Joko seger masih berdiri dalam diam. Angin berhenti sejenak, seolah dunia ikut mendengarkan doa mereka. Dan kemudian dari dalam gunung muncul sebuah suara. Suara itu tidak keras, tidak menakutkan, namun terasa dalam dan penuh kekuatan. Aku mendengar doa kalian. Suasana menjadi hening, sangat hening, hingga hanya detak jantung yang terasa. Kalian akan memiliki anak. Kata-kata itu terdengar lembut, namun penuh makna. Roro anteng perlahan membuka matanya. Matanya berkaca-kaca, penuh harapan. Namun suara itu belum selesai. Kalian akan memiliki banyak anak. Angin mulai berhembus kembali, lembut, membawa kehangatan. Namun suara itu berhenti sejenak. Anak terakhir harus kembali kepadaku. Keheningan kembali turun, lebih dalam, lebih berat. Roro anteng dan Joko seger saling memandang. Tanpa kata, mereka mengerti janji itu bukan sesuatu yang ringan, namun di dalam hati mereka harapan telah tumbuh. Dan dengan perlahan mereka mengangguk, menerima. Waktu pun berlalu, perlahan seperti angin yang berjalan di antara pasir. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan akhirnya kebahagiaan itu datang. Seorang anak lahir, kecil, hangat, dan penuh kehidupan. Roro anteng tersenyum. Joko seger menatap dengan penuh rasa syukur. Dan setelah itu, anak kedua lahir, lalu ketiga, dan terus bertambah. Rumah mereka yang dulu terasa sunyi, kini penuh dengan suara tawa. Langkah kecil berlarian, suara riang memenuhi udara. Malam-malam yang dulu sepi, kini terasa hangat. Dan setiap kali mereka melihat anak-anak itu, hati mereka dipenuhi cinta. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai terlupakan. Janji itu, janji kepada gunung, terutama ketika anak terakhir lahir. Seorang anak kecil yang sangat lembut dan sangat dicintai. Namanya Kesuma. Kesuma tumbuh dengan penuh kasih sayang. Ia sering duduk di dekat ibunya, mendengarkan cerita, atau bermain di bawah langit. Matanya tenang dan hatinya lembut. Namun, seiring waktu, alam mulai berubah. Langit tidak lagi selalu cerah. Angin terasa berbeda. Dan suatu hari, gunung mulai mengeluarkan asap. Tidak besar, tidak menakutkan, namun cukup untuk membuat orang-orang terdiam. Gunung sedang berbicara. Bisikan itu menyebar pelan di antara masyarakat. Roro anteng dan Joko seger kembali teringat. Hati mereka terasa berat, sangat berat. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka duduk dalam diam, tanpa kata,
tanpa suara, hanya angin yang menemani. Sekarang, tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Biarkan tubuhmu semakin rileks dan pikiranmu semakin tenang. Kita lanjutkan cerita. Di malam yang sunyi itu, langit dipenuhi bintang, angin berhembus pelan, dan Gunung Bromo berdiri diam. Namun terasa hidup Roro Anteng dan Joko seger masih duduk dalam diam. Hati mereka berat, sangat berat. Janji yang dulu kini kembali hadir. Dan di dekat mereka, Kesuma berdiri. Tenang, ia memandang gunung itu. Tanpa rasa takut, seolah ia mengerti, seolah ia telah menerima. Dengan langkah pelan, ia mendekat ibu. Ayah, suaranya lembut, hangat, dan menenangkan. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Roro Anteng menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tidak harus sekarang. Namun Kesuma tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Ini adalah janji kita. Angin berhembus pelan, membawa kata-kata itu ke dalam keheningan malam. Joko seger menunduk. Hatinya bergetar, namun ia tahu ini bukan tentang kehilangan. Ini tentang keikhlasan. Malam itu tidak ada tangisan keras, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang dalam dan penuh makna. Kesuma mulai berjalan perlahan. Langkahnya ringan, tenang. Ia berjalan menuju gunung, menuju kawah yang bersinar lembut. Langit di atasnya dipenuhi bintang, seolah menemani setiap langkahnya. Angin berhembus lembut, seperti mengantar. Sekarang, bayangkan langkah itu, pelan, tenang, tanpa rasa takut. Saat Kesuma mendekati kawah, cahaya hangat mulai terlihat. Bukan cahaya yang menakutkan, melainkan lembut dan menenangkan. Ia berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan dengan hati yang tenang, ia melangkah lebih dekat. Roro Anteng menutup matanya. Air mata mengalir pelan. Namun di dalam hatinya ada keikhlasan. Kesuma perlahan menghilang dalam cahaya, dan malam kembali hening. Sejak saat itu, Gunung Bromo tidak lagi sama. Ia menjadi tempat yang sakral, tempat yang dihormati. Masyarakat mulai datang dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka membawa persembahan sebagai tanda cinta dan penghormatan. Setiap tahun, tradisi itu terus dilakukan sebagai pengingat tentang janji, tentang cinta, dan tentang keikhlasan. Sekarang, bayangkan dirimu kembali di lautan pasir itu. Gunung Bromo berdiri tenang di bawah langit. Malam, angin menyentuh wajahmu. Lembut, hangat, semua terasa damai. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Biarkan tubuhmu semakin ringan. Lepaskan semua pikiran, semua beban. Gunung itu tetap di sana, diam, menjaga, dan perlahan
biarkan dirimu tertidur dalam ketenangan.